Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak yang tentu saja sering bertemu di pembelajaran kelas 5 ini. Selain pelajaran PT Aki, Mumtaz, kemudian fikih, tahfidz, juga sekarang adalah PAI. Anakku sekalian, setelahnya kalian tadi sudah mengisi absen, dan bagi yang belum tetap mengisi absen terlebih dahulu supaya pembelajaran di dalam PAI ini betul-betul Bapak bisa mengidentifikasi kalian bahwa kalian itu masuk di pembelajaran PAI ini. Anak sekalian, ini telah nampak di layar HP kalian, yaitu modul pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD Islam Al-Amanah. Jadi artinya dalam pembelajaran ini Bapak memakai modul untuk memudahkan kalian menerima materi yang tentu saja akan diberikan setiap pembelajaran dilaksanakan. Alangkah ruginya ketika kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ini momen yang sangat bagus ketika kalian mengikuti pembelajaran. Jadi ketika kalian tidak mengikuti, tentu saja akan ketinggalan. Anakku sekalian, di dalam PAI pelajaran pertama yaitu kita membahas belajar Al-Quran surat At-Tin. Jadi ada beberapa pelajaran di PAI ini. Yang pertama adalah membahas atau belajar Quran surat At-Tin. Kemudian selain daripada surat At-Tin, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kalian harus terima di PAI kelas 5 ini. Kurang lebih sekitar 10 pelajaran. Jadi pelajaran yang pertama itu belajar Al-Quran surah At-Tin. Nah, ketika membaca atau belajar Al-Quran surat At-Tin, maka Bapak ingatkan jangan lupa untuk membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, di dalam mengikuti pembelajaran itu harus betul-betul bisa kalian ikuti. Anak-anakku, di dalam mempelajari PAI ini tentu saja ada beberapa konsep yang akan kalian ketahui, sehingga Bapak membuat konsep belajar Al-Quran surat At-Tin. Untuk surat At-Tin ini yang pertama di dalam peta konsepnya yaitu membaca surat At-Tin. Jadi kalian nanti akan membaca, kemudian selain membaca juga mengartikan surat At-Tin, mengartikan surah. Kemudian selain mengartikan juga asbabun nuzul surat At-Tin, sebab turunnya surat At-Tin. Kemudian selain dari itu menulis surat At-Tin, kemudian menghafal surat At-Tin, kemudian pesan pokok dari surat At-Tin. Ya, itu barangkali peta konsep yang kalian nanti akan terima, sehingga tadi juga oleh Bapak disebutkan rugi
ketika kalian tidak mengikuti pembelajarannya. Kemudian, apa sih tujuannya di dalam pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran diharapkan Ananda atau kalian semua bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, ya. Kemudian bisa menuliskan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, terutama kalimat Al-Quran Surat At-Tin. Kemudian menunjukkan hafalannya, jadi dituntut untuk kalian hafal Surat At-Tin. Kemudian mengetahui makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Kemudian mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Jadi nanti diharapkan makna dari Surat At-Tin itu dapat kalian praktekkan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Kemudian selain daripada itu diharapkan kalian memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan, ini sebagai implementasi juga dari pemahaman Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, untuk surat At-Tin ini atau untuk belajar surat At-Tin di pelajaran 1 ini dibagi oleh Bapak 2 kali pertemuan, ya. Jadi sekarang pertemuan yang pertama, kemudian nanti pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang kedua, masih di di pembahasan Quran Surat At-Tin, ya. Jadi sekarang adalah pertemuan yang pertama. Baiklah anak-anak sekalian, di dalam pertemuan yang pertama ini yaitu membaca surat At-Tin sesuai dengan peta konsep yang Bapak buatkan tadi. Bagi yang sudah lancar, tentu saja sekali lagi, bagi yang sudah lancar membaca, ini langsung saja membaca dengan tartil. Tartil, apa itu tartil? Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, membaca sesuai dengan tanda, membaca sesuai dengan barisnya. Itu tartil. Tentu saja dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian bagi yang belum pandai membaca atau yang masih ikro, saya kira ini jarang yang masih ikro di kelas 5 itu. Tapi bagi yang belum pandai membaca, perhatikanlah dengan baik-baik cara Bapak atau cara pembimbing dengan teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin tersebut. Jadi sekali lagi, bagi yang belum pandai membaca, kalian bisa memperhatikan dengan baik cara pembimbing atau cara Bapak dan Ibu guru, atau juga bisa saja cara teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin. Itu membaca. Kemudian oleh karena itu kita mulai membaca. Nah, kemudian di dalam membaca ini ikuti langkah-langkah dan cara belajar membaca yang mudah. Nah, di antaranya untuk langkah-langkah belajar membaca Al-Quran yang tentu saja akan mempermudah bagi kalian. Yang pertama, kalian harus perhatikan tanda baca fathah, ya. Tanda baca fathah, kemudian tanda baca kasrah, tanda baca doma,
tanda baca sukun dan tanda baca tasdid pada huruf Al-Qur'an. Sekali lagi, jadi langkah yang pertama kalian mesti harus perhatikan tanda bacanya. Baik itu patah, kasroh, doma, sukun, atau tanda tasdid pada huruf Al-Qur'an tersebut. Contoh huruf bertasdid ya. D di sini dibaca ada ya. Za dibaca ada apabila ada tasdidnya. Itu sebagai contoh saja, bagian contoh. Kemudian yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Itu namanya membaca ya. Jadi jangan sampai dibaca di dalam hati. Ketika dibaca di dalam hati itu akan tidak akan muncul suara, ya. Maka itu harus dibaca dengan jelas ya, dan dibacanya dari sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, huruf yang bukan atau huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris itu tidak dibaca ya. Jadi huruf yang tidak berharokat atau yang tidak ada tanda barisnya maka itu tidak dibaca. Kemudian selanjutnya contoh ya. Contoh bunyi wa itu langsung dihubungkan ke huruf ta yang bertasdid. Nah, maka dibacanya wati. Ya, jadi di situ ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan huruf lam. Maka alif dan lam itu tidak dibaca ya. Karena apa? Tidak ada tanda bacanya. Tidak ada fathahnya ya. Tidak ada tanda baca yang lainnya sehingga itu dilewati. Makanya huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris itu tidak dibaca. Contohnya barusan wa langsung dihubungkan ke huruf ta yang bertasdid maka dibaca wati atau wati. Nah, ada dua huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan huruf lam. Kemudian selanjutnya perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya ya. Ya, itu perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Kemudian cermati Bapak dan Ibu guru atau para pembimbing kalian ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Qur'an. Jadi harus diperhatikan, didengarkan ya ketika pembimbing atau Bapak dan Ibu guru kalian ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam membaca ini seyogyanya kalian bacalah berulang-ulang. Tentu saja ketika dibaca berulang-ulang maka akan mengakibatkan bacaan tersebut akan menjadi lancar. Kemudian yang terakhir, bacalah surat Atin berikut ini dengan benar. Itu. Oke. Selanjutnya nanti bacaan suratnya nanti di belakang. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam membaca di sini disebutkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkataan manusia. Juga Al-Qur'an itu bukan perkataan jin. Ya.
dan bukan pula Al-Quran itu perkataan setan, ataupun bukan pula perkataan malaikat. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullahil munazzalu ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu fi tilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril al-muta'abbadu dan menjadikan ibadah fi tilawatihi apabila dibacakannya. Jadi tidak rugi ketika kalian membaca Al-Quran, apalagi memahami dan mengamalkannya. Sebab apa? Sebab akan menjadi ibadah apabila dibacakannya di dalam konsep Al-Quran itu. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari salah satu Quran surat Atin. Oleh karena itu, ayo kita membaca Al-Quran surat Atin yang tadi disebutkan di awal. Ketika membaca surat atau Al-Quran terlebih dahulu kita melafalkan basmalah, ta'ud dan basmalah. Oke, kita lihat di layar. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas ya. Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan ayat yang pertama. Wantini wazzaitun. Saya ulangi ayat yang pertama. Wantini wazzaitun. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wanturi sinin. Bapak ulangi. Wanturi sinin. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Bapak ulangi ya. Yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa ulangi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anak-anak sekalian, ini kalian mohon diperhatikan, kadang-kadang suka ada kesalahan di dalam melafalkan ayat yang barusan, terutama ada di situ qalqalah ya. Ada baris patah menghadapi da, itu menghadapi huruf da itu adalah harus dipantulkan karena di situ ada qalqalah kubra. Ya, qalqalah subra, yaitu laqad khalaqa. Nah, itu ya. Kemudian fi ahsani taqwim. Nah, itu harus diperhatikan, jangan kalian lupa ketika membaca kalimat atau huruf yang sebelumnya ada patah dan di dalamnya ada huruf
ada huruf qalqalah, yaitu da atau fa di sini. Kemudian selanjutnya kita ayat berikutnya. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita ulangi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita lanjutkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, aku sekalian, itu bacaan dari surat Atin. Oleh karena itu kalian sekali lagi harus mampu membacanya dengan tartil, tidak tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa seperti yang dicontohkan barusan oleh Bapak. Dan kalian yakin akan lebih bagus lagi, ya, bacaannya seperti akan lebih bagus ketika seperti Bapak bacakan barusan. Kemudian selanjutnya anak sekalian, kita mengartikan surat Atin, ya. Di sini disebutkan wattini wazzaitun, ya. Sebelumnya di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dari godaan setan. Berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Atau aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama di sini disebutkan, coba perhatikan di layar kalian. Wattini wazzaitun, ya, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun, sekali lagi, itu artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, wa turi sinin, yaitu yang kedua artinya demi gunung Sinai, ya, demi gunung Sinai. Kemudian ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, ya, yang ketiga itulah, dan demi negeri, di sini negeri Mekah yang aman, ya. Kemudian ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini ada penciptaan manusia, ya. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Bapak ulangi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini artinya kemudian kami kembalikan, ya. Sekali lagi, kami
kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ya. Ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bapak ulangi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kebalikan dari tadi, ya. Kalau tadi Allah akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ya, bagi orang yang tidak beriman, ya. Bagi orang yang beriman, kecuali orang yang beriman, dia akan kemudian selain pada beriman juga mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, maka Allah akan mengembalikan, akan mendapat pahala dan pahalanya tidak terputus-putus. Dan selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ulangi, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, sini, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, ya, yaitu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Apa yang mendustakan setelahnya mendapatkan keterangan itu? Di sini ayat selanjutnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bapak ulangi, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sini dia Allah bertanya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi segala bentuk kegiatan, segala bentuk amal kalian, baik buruk atau niatnya bagaimanapun, itu pasti di akhir ada hakim atau sebagai pemutus dari kegiatan, atau sebagai hakim ketika kegiatan, ketika perilaku kita dilaksanakan di muka bumi ini, baik itu perilaku yang jelek ataupun perilaku yang baik. Baiklah anakku sekalian, selanjutnya perhatikan perintah di bawah ini, ya. Nah, di sini ada baca surat At-Tin dari ayat 1 sampai 3. Nah, sini kalian tugasnya baca surat At-Tin dari ayat 1 sampai 3. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sampai situ ya. Jadi baca. Kemudian langkah selanjutnya, masing-masing ayat dibaca ulang sebanyak 5 kali. Jadi yang 3 ayat tadi kemudian dibaca berulang-ulang selama 5 kali. Nah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus saja gitu ya, tiga ayat itu. Nah, setelah dibaca ulang kemudian ditulis di kertas atau di buku tanpa melihat teks atau
tanpa melihat Al-Qur'an. Jadi sambil menghafal, sambil diingat-ingat tulisannya gimana. Nah, setelah 5 kali dibaca, kemudian kalian dicobakan ditulis di buku tulis, ya. Ya, mau benar atau tidak, salah juga tidak apa-apa karena kalian lagi belajar. Nah, kemudian hasil tulisannya itu dipoto, kemudian dikirim ke via WA, baik itu yang absen dari 16 sampai 29 nanti ke Bapak, kemudian absen 1 sampai 15 nanti kirimnya ke Bu Ipah. Itulah anak-anakku sekalian untuk pembelajaran PAI pertemuan yang pertama ini Bapak sampaikan. Sekali lagi di sini ada tugas menulis, yaitu pertama membaca ulang dari ayat 1 sampai ayat 3 saja, terus dibaca 5 kali, kemudian setelah itu kalian dicobakan ditulis, ya. Jadi setelah yang dibaca itu kemudian ditulis di kertas atau di buku tanpa melihat teks atau tanpa melihat Al-Qur'an. Kemudian di situ Bapak minta hasilnya, Bapak tidak akan melihat tapi akan melihat hasil yang benar-benar kalian lakukan, salah atau benarnya nanti Bapak akan yang menilai. Kemudian dikirim ke pembimbingnya masing-masing. Ingat 16 sampai 29 ke Bapak absennya, kemudian absen 1 sampai 15 itu ke Ibu Latifah. Itulah anakku sekalian, sekali lagi terima kasih dan selamat melaksanakan tugas. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.